Bismillahirrahmanirrahim. Penguin sering disebut sebagai angsa gempal, merupakan sekelompok burung akuatik yang tidak bisa terbang dari famili Sphenicidae. Mereka hidup hampir secara eksklusif di belahan bumi selatan. Hanya satu spesies, penguin Galapagos, yang ditemukan di utara Khatulistiwa. Sangat beradaptasi dengan kehidupan di air laut. Penguin memiliki bulu dan sirip berwarna gelap dan putih untuk berenang. Kebanyakan penguin memakan krill, ikan, cumi-cumi, dan bentuk kehidupan laut lainnya yang mereka tangkap dengan paruhnya dan ditelan utuh saat berenang. Penguin mempunyai lidah yang berduri dan rahang yang kuat untuk mencengkeram mangsanya yang licin. Mereka menghabiskan sekitar separuh hidup mereka di darat dan separuhnya lagi di laut. Spesies terbesar yang masih hidup adalah penguin kaisar. Rata-rata penguin dewasa memiliki tinggi sekitar 1,1 meter dan berat 35 kg. Spesies penguin terkecil adalah penguin kecil, juga dikenal sebagai penguin peri, yang tingginya sekitar 30-33 cm dan beratnya 1,2-1,3 kg. Saat ini, penguin yang lebih besar umumnya menghuni daerah yang lebih dingin dan penguin yang lebih kecil menghuni daerah yang beriklim sedang atau tropis. Beberapa spesies penguin prasejarah berukuran sangat besar, setinggi atau seberat manusia dewasa. Terdapat keanekaragaman spesies yang besar di wilayah subantartika dan setidaknya ada satu spesies raksasa di wilayah sekitar 2000 km selatan Khatulistiwa 35 juta tahun yang lalu. Selama Eocene akhir, iklim yang jelas lebih hangat dibandingkan saat ini. Jumlah spesies penguin yang masih ada masih diperdebatkan, bergantung pada otoritas mana yang diikuti. Keanekaragaman hayati penguin bervariasi antara 17 hingga 20 spesies hidup, semuanya dalam subfamili Sphenicinae. Beberapa sumber menganggap penguin sirip putih sebagai spesies Eudiptula yang terpisah, sementara sumber lain menganggap sebagai subspesies dari penguin kecil. Sayap penguin memiliki struktur tulang umum yang sama dengan burung yang terbang, tetapi tulangnya lebih pendek dan kokoh sehingga dapat berfungsi sebagai sirip. Penguin sangat beradaptasi dengan kehidupan akuatik. Sayap mereka telah berevolusi menjadi sirip, tidak berguna untuk terbang di udara, namun di dalam air penguin sangat lincah. Berenangnya penguin terlihat sangat mirip dengan terbangnya burung di udara. Di dalam bulu halus terdapat lapisan udara yang terpelihara sehingga menjamin daya apung. Lapisan udara juga membantu melindungi burung di perairan dingin. Di darat, penguin menggunakan ekor dan sayapnya untuk menjaga keseimbangan saat berdiri tegak. Semua penguin memiliki pelindung untuk kamuflase, yaitu mereka memiliki punggung berwarna hitam dan sayap dengan bagian depan berwarna putih. Pemangsa yang melihat ke atas dari bawah seperti seguni atau anjing laut macan tutul mengalami kesulitan membedakan antara perut penguin putih dan permukaan air yang memantulkan cahaya. Bulu gelap di punggung mereka menyamarkan mereka dari atas. Penguin gento adalah burung bawah air tercepat di dunia. Mereka mampu mencapai kecepatan hingga 36 km atau sekitar 22 mil per jam saat mencari makanan atau melarikan diri dari pemangsa. Mereka juga mampu menyelam hingga kedalaman 170-200 meter. Penguin yang berukuran kecil biasanya tidak menyelam dalam-dalam. Mereka menangkap mangsanya di dekat permukaan dalam
Mereka menangkap mangsanya di dekat permukaan dalam penyelaman yang biasanya hanya berlangsung 1 atau 2 menit. Penguin yang lebih besar bisa menyelam lebih dalam jika diperlukan. Penguin kaisar adalah burung dengan penyelam terdalam di dunia. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman sekitar 550 meter sambil mencari makanan. Penguin berjalan terhuyung-huyung atau meluncur dengan perutnya, melintasi salju sambil menggunakan kaki mereka untuk mendorong dan mengarahkan diri mereka sendiri. Sebuah gerakan yang disebut luncur tengkurap yang menghemat energi saat bergerak cepat. Mereka juga melompat dengan kedua kaki rapat jika ingin bergerak lebih cepat atau melintasi medan terjal atau berbatu. Penguin memiliki indera pendengaran yang rata-rata terhadap burung. Ini digunakan oleh indukan atau anakan untuk mencari lokasi satu sama lain di koloni yang padat. Mata mereka diadaptasi untuk penglihatan bawah air dan merupakan alat utama mereka untuk menemukan mangsa dan menghindari predator. Di udara diduga mereka menderita rabun jauh, meskipun penelitian belum mendukung hipotesis ini. Penguin memiliki lapisan bulu penyekat yang tebal yang membuat mereka tetap hangat di dalam air. Kehilangan panas di air jauh lebih besar daripada di udara. Penguin kaisar memiliki kepadatan bulu maksimum sehingga sekitar 90 per cm persegi yang sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan burung lain yang hidup di lingkungan Antartika. Namun mereka telah diidentifikasi memiliki setidaknya 4 jenis bulu yang berbeda. Selain bulu tradisional, penguin kaisar juga memiliki bulu sisa, bulu dalam, dan filoplum. Bulu sisa adalah bulu halus yang menempel langsung ke bulu utama dan pernah diyakini bertanggung jawab atas kemampuan burung untuk menghemat panas saat berada di bawah air. Bulu dalam adalah bulu kecil yang menempel langsung pada kulit dan pada penguin jauh lebih padat dibandingkan burung lainnya. Filoplum adalah bantang telanjang kecil panjangnya kurang dari 1 cm yang diakhiri dengan hamparan serat. Filoplum diyakini memberi burung terbang gambaran di mana bulu mereka berada dan apakah perlu dirapikan atau tidak, sehingga kehadiran mereka di penguin mungkin tampak tidak konsisten, tetapi penguin juga sering bersolek. Penguin kaisar memiliki massa tubuh terbesar dari semua penguin yang selanjutnya mengurangi luas permukaan relatif dan kehilangan panas. Mereka juga mampu mengontrol aliran darah ke ekstremitasnya, mengurangi jumlah darah yang menjadi dingin, namun tetap menjaga ekstremitasnya agar tidak membeku. Di musim dingin Antartika yang sangat dingin, betinanya mencari makan di laut, sementara jantannya harus berani menghadapi cuaca sendirian. Mereka sering berkerumun untuk menjaga kehangatan dan memutar posisi untuk memastikan setiap penguin mendapat giliran di tengah tempaan panas. Penguin bisa meminum air garam karena kelenjar suborbitalnya menyaring kelebihan garam dari aliran darah. Garam dikeluarkan dalam cairan pekat dari saluran hidung. Penguin sebagian besar berkembang biak dalam koloni besar, kecuali spesies bermata kuning dari Fiordland. Ukuran koloni ini bervariasi mulai dari 100 pasang untuk penguin gento hingga beberapa ratus ribu untuk penguin raja, makaroni, dan penguin tali dagu. Hidup berkoloni menghasilkan interaksi sosial tingkat tinggi antar burung yang menghasilkan beragam tampilan visual dan vokal pada semua spesies penguin. Tampilan agonistik adalah tampilan yang dimaksud penguin membentuk pasangan monogami untuk musim kawin, meskipun tingkat pasangan yang berpasangan kembali sangat bervariasi.
Kebanyakan penguin bertelur 2 butir dalam satu sarang. Meskipun dua spesies terbesar, penguin kaisar dan penguin raja, hanya bertelur 1. Kecuali penguin kaisar yang jantan melakukan semuanya,